nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Yang di rumah juga sehat? Sudah selesai urusan rumah? Ditinggal dulu. Kalau dituruti tidak pernah berhenti ya bunda ya. Insya Allah semoga kehadiran panjenengan semuanya mendapatkan ridho, barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salam dan salawat tidak lupa kita junjungkan kepada panutan kita, kekasihnya Allah, Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menepati janji untuk mengikuti apapun yang beliau titahkan. Nah, sehingga kalau misalnya hingga pagi ini kita masih ada rasa enggan, masih ada rasa malas-malasan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, tidakkah kita malu kalau kita terus mengharapkan syafaat dari Rasulullah ketika nanti tidak ada satu orang manusia pun yang mampu untuk memberikannya. Baik, untuk kajian kita pada pagi ini judulnya apa tadi? Ibu masihkah surga berada di bawah telapak kakimu? Masih enggak Bu? Masih. Coba dilihat telapak kaki masing-masing, ada surganya enggak? Nah, kadang-kadang kita sampaikan yang seperti kepada anak kita ya. Kalau anaknya masih kecil tuh kan nanti dicari gitu. Mana Bu, katanya surga di telapak kaki ibu. Mana enggak ada surganya gini. Ya namanya anak-anak ya. Topik ini sengaja saya ketengahkan untuk kita bincangkan karena terkait dengan momen tanggal 22 Desember biasanya diperingati sebagai hari apa? Hari Ibu. Nah, sementara kalau di dalam agama kita tidak ada hari khusus untuk memperingatinya karena setiap hari adalah hari Ibu. Bagaimana agama kita mengajarkan kepada anak-anak untuk membaktikan dirinya setiap hari, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tempat tertentu. Seoptimal mungkin seorang anak itu diperintahkan untuk terus memberikan birrul walidainnya, baktinya kepada orang tua, kepada ayah dan bunda. Nah, sehingga ya setiap hari kalau bagi anak-anak itu harusnya menjadi hari ibu, hari ayah, hari anak. Karena begitulah syariat Islam mengatur, diturunkan oleh Allah untuk diamalkan di dalam kesehariannya. Nah, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan ibu, ini semuanya udah ibu semua ya? Ada yang belum ibu? Ini saya lihat satu. Ini kayaknya nggak ada ya yang belum ibu, nggak ada ya? Nggak ada yang jomblo fisabilillah. Semuanya sudah statusnya ibu. Malah sudah ibunya dari ibu ya. Udah yang uti, nenek, oma, masya Allah, masih rajin mengaji ya. Nah, kita semua ibu. Dan betapa tersanjungnya kita sebagai ibu ini ketika Rasulullah itu memberikan penghormatan yang luar biasa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik kepadanya?" Maka jawab Rasulullah, "Ibumu." Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Lalu kepada siapa? "Ibumu." Terus kepada siapa? Pada siapa Bu? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak itu cuma disebut 1 kali, 3:1. Nah, artinya ketika ibumu itu terus disebut oleh Rasulullah, baru ayahmu atau bapakmu, itu menandakan bahwa Islam itu begitu memberikan kemuliaan atau kehormatan kepada kaum ibu. Nah, sehingga selayaknya anak itu
memberikan penghormatannya kepada ibu. Karena kalau mengingat betapa ibu itu orang yang begitu sangat berharga ke dalam diri anak, 9 bulan lebih 10 hari, bahkan bisa jadi lebih dari itu dikandung. Ingat gak Bu, saat mengandung putra putri kita, semakin bertambah usia kehamilan, semakin rasanya gimana? Semakin gemandul, semakin berat, semakin sesek, semakin gak karu-karuan rasanya. Apalagi semakin mendekati HPL, aduh rasanya udah cekrik-cekrik gitu ya Bu ya, kemana-mana anak dibawa. Belum rasanya melahirkan, masih ingat rasanya melahirkan Bu? Rasanya gimana? Sejuta rasanya. Sakit apapun itu nggak ada bandingannya dengan waktu sakit melahirkan, betul? Sakitnya teriris pisau, sakitnya apapun itu kayak nggak ada bandingannya ya Bu, dengan ketika kita mempertaruhkan nyawa, mengeluarkan buah hati kita, kemudian melahirkan, menyusui, malam-malam bayi kita bangun, Masya Allah, anak mulai bertambah besar, udah mulai bisa tengkurap, duduk, jalan, sudah mulai nggak bisa diam, Masya Allah ya Bu. Ini putranya sudah besar semua. Yang paling kecil berapa? Kuliah paling kecil. Kalau anak saya paling besar kuliah. Rasanya setiap ada orang gendong bayi, pengen punya bayi lagi nggak? Oh enggak, udah PB saya ya, udah posisi benak, udah nggak usah beli pampers ya. Masya Allah. Makanya luar biasa sekali. Kenapa kemudian Islam itu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada seorang ibu? Karena Masya Allah, perannya di dalam kehidupan untuk mendidik, membesarkan, menyiapkan generasi Islam itu luar biasa. Nah bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, sementara kalau di masa yang lalu, nah ini saya mau membuat semacam perbandingan ya, bagaimana ketika Islam itu belum diturunkan Allah ya, terutama di komunitas masyarakat Arab. Jadi kita kenal itu kan ada pra sebelum Islam datang, itu sering disebut sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata jahil, artinya bodoh. Ya disebut bodoh karena tidak mendapatkan cahaya kebenaran. Orang kalau di pikirannya, di hatinya tidak ada cahaya kebenaran, maka yang ada kan hanya gelap, kebodohan. Maka dia akan bertindak sesuatu ya di luar garis kebenaran itu. Maka yang ada adalah jahilian, kebodohan, keburukan, kemaksiatan kan gitu kalau di masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Nah termasuk bagaimana buruknya perlakuan masyarakat Arab jahiliyah itu kepada para perempuan di situ. Perempuan betul-betul dianggap sebagai warga kelas 2, tidak layak dihormati, nggak layak dimuliakan. Mereka tidak punya kesempatan untuk memberikan pendapat sendiri, mereka tidak diberikan ruang untuk menentukan jodohnya sendiri. Kemudian termasuk di dalam harta warisan atau harta peninggalan orang tua, kalau zaman Arab jahiliyah dulu itu sama sekali perempuan itu tidak mendapatkan warisan, semua dipek sama anak laki-laki. Bahkan memiliki bayi perempuan itu aib, hina. Maka kalau di dalam sebuah ayat Al-Quran itu kan digambarkan begitu. Ketika seorang ayah mendengar berita anakku yang lahir ini laki-laki atau perempuan, ketika dikatakan perempuan maka memerahlah wajahnya. Dia menahan marah, dia menahan emosi. Apa yang terjadi kemudian? Anak atau bayi yang baru lahir itu kemudian biasanya dikubur hidup-hidup. Karena bagi mereka perempuan itu ketika dilahirkan jadi aib. Dari sini kita akan mikir lah, sebenarnya mereka itu lahir dari rahim siapa? Kan perempuan juga gitu ya. Ya itulah bukti betapa bodohnya. Wong mereka itu lahir dari rahim seorang perempuan, tapi ketika punya bayi perempuan malu, sehingga kemudian dikubur hidup-hidup. Dan jahiliyahnya orang pada masa dulu itu kan sampai sekarang masih ada. Kalau jahiliyahnya orang zaman dulu, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Sekarang gak peduli laki atau perempuan, ketika kehamilan tidak dikehendaki, bahkan sebelum dilahirkan pun sudah diaborsi dengan berbagai cara. Nauzubillah min dzalik. Sama jahiliyahnya enggak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita amati pola masyarakat hari itu sebenarnya enggak ada beda dengan
jahiliyahnya Arab zaman dulu. Cuman bedanya orang Arab jahiliyah zaman dulu mereka bodoh itu karena Islam belum datang. Tetapi hari ini bahkan termasuk di kalangan umat Islam sendiri, jahiliyahnya umat hari ini. Tadi kita ngobrol ya Bun, bagaimana hari ini di Jogja aja banyak ditemukan kasus miras, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu kan perilaku jahiliyah, nggak ada bedanya sama Islam belum datang. Nah sekarang Islam sudah datang, diturunkan oleh Allah. Sudah Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab, sebagai pedomannya. Allah juga sudah turunkan Muhammad sebagai role model, uswatun hasanahnya. Tetapi manusia tetap memilih jalan kejahiliannya. Nah itu kan berarti kan lebih kebangetan jahilnya kan ya, daripada orang Arab zaman dulu. Dulu jahil karena Islam belum datang. Sekarang Islam datang, jahil karena dia tidak mau, tidak mau menggunakan atau menolak hukum Allah itu untuk mengatur kehidupannya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Nah, zaman dulu perempuan itu betul-betul terhina. Sampai misalnya kalau ada seorang perempuan ya, jadi misalnya gini, misalnya saya laki-laki, saya punya ayah saya itu nikah lagi dengan seorang perempuan, kan jadi ibu tiri saya ya. Nah nanti misalnya ayah saya meninggal, si ibu tiri ini bisa langsung saya nikahi. Jadi apapun yang diwariskan ayah saya, termasuk si istrinya ini bisa saya langsung nikahi, nggak pakai mahar. Atau misalnya si ibu tiri ini mau nikah lagi, dia harus izin sama anak tirinya laki-laki, dia nikah, maharnya bisa diambil oleh anak tirinya. Nah itu sampai menunjukkan tadi ya, perempuan itu nggak ada bedanya, kayak barang kalau di zaman dulu. Termasuk kebiasaan nikah gonta-ganti pasangan. Jadi misalnya saya punya istri, teman saya punya istri, nah suatu saat itu kemudian ditukar gitu. Nah itu kebiasaan zaman jahiliyah itu seperti itu. Nah sehingga kita bisa terbayang ya zaman dulu ya perempuan itu kayak barang aja, bisa dipertukarkan, bisa dilecehkan dan lain sebagainya. Nah itu semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu semua akhirnya terhapus ketika Islam kemudian datang. Karena ketika Islam datang, salah satu ajarannya itu justru menghendaki agar perempuan itu diposisikan di dalam kedudukan yang terhormat, yang mulia, sebagaimana hadis yang sudah saya singgung tadi. Ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, siapa sih orang yang pertama yang harus aku kasih kebaikan? Ya ibumu, ibumu, ibumu. Demikian pula ada sebuah hadis yang ini seperti judul kajian kita ya Bun ya. Ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah meskipun ada yang berpendapat bahwa hadis ini kalau dari sisi sanadnya, jalur periwayatannya itu dikatakan dhaif, lemah. Kenapa? Karena menurut Ibnu Thahir, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Minawi di kitab Faid Al-Qadir Bisyah Al-Jami As-Sogir, ya, di sini Ibnu Thahir mengatakan di hadis ini kalau secara sanad, jalur periwayatan itu ada dua perawi yang meriwayatkan itu tidak diketahui, sehingga ini yang membuat kemudian hadis ini dihukumi sebagai dhaif atau lemah. Nah hanya saja meskipun secara sanad atau jalur periwayatan dia dhaif atau lemah, tetapi dikatakan secara makna hadis ini tetap sahih. Kenapa? Karena seiring dengan hadis ini masih ada hadis yang lain yang menjelaskan hampir serupa dengan ini. Nah ini hadis yang serupa itu ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, Tabrani. Nah suatu hari ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Jahimah. Beliau datang kepada Rasulullah. Jadi beliau itu punya keinginan untuk berangkat ke medan perang, jihad. Ya Rasulullah, aku ingin perang. Aku datang kepadamu minta petunjukmu. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu masih punya ibu enggak? Masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, menetaplah dengannya, karena sungguh
surga itu ada di bawah kedua kakinya. Nah ini kan hampir sama ya kandungan isi antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Sehingga secara makna hadis ini kemudian bisa dipakai, artinya ya ini menjadi pelajaran bagi kita, bisa diambil hikmahnya bahwa Rasulullah itu menetapkan surga itu di bawah telapak kaki ibu, telapak kaki kita. Artinya seorang ibu itu punya keutamaan, punya keistimewaan. Sehingga sampai Rasulullah itu mengkiaskan, memberikan pengiasan bahwa surga itu ada di telapak kaki. Ya kalau kita memahami semuanya ya, surga itu tidak hanya sekedar simbol, tetapi surga itu insya Allah pasti adanya. Dan di dalam surga, kalau kita memahaminya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, kan surga itu bagi kita ini kan sesuatu yang gaib, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa dicium harumnya. Kenapa kita meyakini? Karena kita sebelumnya sudah meyakini iman kepada keberadaan kitab Al-Quran. Sehingga ketika kitab Al-Quran menyebutkan ada keberadaan surga dengan keindahannya, keutamaannya, indahnya, ada air sungai mati, kita percaya itu. Dan karena kita juga beriman kepada Rasul Muhammad, ketika Muhammad menyatakan itu, maka kemudian kita percaya itu. Nah itulah yang kemudian membedakan antara orang yang beriman dan tidak. Orang yang beriman itu dia mampu mempercayai sesuatu yang bahkan di depan mata itu belum ada hari ini. Nah itulah kecil orang beriman. Dan Rasulullah sampai menisbatkan surga itu ada di kakinya kaum ibu, ya karena dari sosok ibu inilah sekaligus nanti dengan keutamaannya dia bisa menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Nah bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini ini sekaligus menjadi semacam muhasabah, evaluasi atau pengingat bagi kita semua sesuai dengan judul kajian. Masihkah surga itu di telapak kaki kita? Karena bisa jadi seiring masa di mana kita tinggal hari ini, kita tinggal di masa yang sering orang menyebut sebagai masa akhir zaman, masa yang semakin arahannya itu menuju akhirnya kehidupan. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di situ Rasulullah menunjukkan kepada kita adanya 5 fase kepemimpinan umat Islam. Yang pertama itu disebut beliau sebagai masa nubuwah, masa kenabian. Terjadi sejak Muhammad diangkat sebagai Rasulullah sampai meninggalnya beliau. Dan masa itu sudah berlalu atas izin Allah. Kemudian muncul masa yang kedua yang beliau sebut sebagai, kalau di dalam hadis itu kalimatnya adalah mulkan adab, bukan mulkan adab, masa khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah itu pengganti, masa pengganti yang berjalan atas jalannya Nabi, jalannya Rasulullah. Nah masa itu terjadi ketika sahabat utama beliau menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin atau sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Ada kita kenal 4 khulafaur rasyidin, makanya ya disebut khulafaur rasyidin, itu artinya para pemimpin yang tertunjuki. Siapa 4 sahabat utama Rasulullah? Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang keempat sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dan masa itu kemudian diangkat oleh Rasulullah oleh Allah atas isinya, berganti kepada masa yang ketiga yang disebut di hadis Imam Ahmad itu sebagai masa mulkan adad, kepemimpinan yang menggigit. Kenapa dikatakan menggigit? Karena pemimpin yang ada pada waktu itu berusaha untuk menggigit Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak lepas dari mulut. Nah masa itu ditandai dengan mulai adanya penyelewengan di antara beberapa penguasa, tetapi yang diterapkan tetap hukum Islam. Maka setelah Khulafaur Rasyidin, kalau kita belajar sejarah Islam, kita dapati di situ di masa mulkan adon ini ada masa pemerintahan namanya khilafah Muawiyah atau Umayyah.
ada masa khilafah Abbasiyah yang di sini peradaban kejayaan Islam itu luar biasa, dan yang terakhir adalah masa kekhilafah Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Masa itu diangkat oleh Allah atas izinnya dan bergantilah dengan masa yang disebut sebagai Mulkan Jabariyah, kepemimpinan yang diktator. Ini masa yang paling sulit di antara masa-masa yang lain. Kenapa? Karena kehidupan kaum muslimin semakin jauh dari agamanya. Islam secara keyakinan, tetapi secara pola pikir dan pola sikapnya jauh dari Islam. Kalau sering dikatakan wong Jawa ilang Jawa nih, kalau di masa ini yang banyak terjadi adalah wong Islam ikelangan Islami. Berislam tapi sejatinya dia bukan orang Islam lagi karena meninggalkan syariat Islam di dalam kehidupan. Dan insya Allah hari inilah kita sedang berada di masa itu. Sebuah masa yang paling sulit, sebuah masa yang paling banyak tantangannya, karena arus yang terjadi itu adalah bagaimana agar umat Islam itu tidak kembali kepada hukumnya Allah. Maka kalau hari ini kita dapati begitu banyak kemaksiatan dalam keadaan itu wajar, karena memang ada upaya untuk semakin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Semakin berat kehidupan hari ini dari sisi apapun, ekonomi, sosial, budaya, politik. Itulah salah satu ciri-ciri dari masa akhir zaman, ketika kemaksiatan itu semakin banyak, semakin telanjang, tidak malu lagi untuk dipertontonkan. Pelakunya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu kepada Tuhannya. Inilah masa Mulkan Jabariyah. Tapi meskipun sulit, Rasulullah kemudian memberikan bisyarah, kabar gembira, akan datang nanti masa yang kelima, yaitu masa kembali ke fase yang kedua, yaitu masa khilafah ala minhajin nubuwah summa sakata. Di akhir hadis itu ditutup oleh kalimat kemudian Rasul terdiam. Artinya ya 5 fase inilah yang dikenalkan Rasulullah sebagai masa kepemimpinan kaum muslimin. Nah, sehingga insya Allah kehidupan ini akan berakhir ketika nanti manusia akan mengecap kembali indahnya kehidupan di dalam naungan syariat Islam, ketika fase itu kembali kepada fase yang kedua, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, hadis panjangnya itu seperti itu. Nah, sehingga kembali tadi ya bunda-bunda ya, di masa akhir zaman ini akhirnya tantangannya luar biasa. Di luar-luar rumah itu lingkungan kemudian tidak begitu ramah kan kepada anak-anak. Mungkin kita merasa aman di dalam rumah kita sendiri ketika kita merasa sudah mampu untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada anak-anak kita. Tapi bagaimana ketika anak membuka pintu rumahnya, keluar dari gerbang pagarnya? Apakah kita bisa menjamin tingkat iman takwanya itu akan sama persis ketika antara pergi dan keluarnya? Bisa sama persis enggak? Enggak ada jaminan kan? Karena memang lingkungan itu subhanallah hari ini enggak ramah kepada anak-anak kita, terutama generasi Islam. Ya contoh yang paling mudah saja ya, ini paling mudah di dekat kita. Outlet miras di Jogja itu kan banyak banget. Bunda-bunda tahu ada outlet 23, ada outlet Olham, belum klub malamnya, ya Angel Wing yang udah ditolak ya tetap berdiri. Itu mau ditolak kayak apapun sama masyarakat. Ribuan santri geruduk ke Polda DIY, ulama-ulama turun jalan, tetap outlet itu ada. Kenapa? Dapat izin. Makanya namanya kan disebut miras legal. Di Indonesia itu miras itu kan jenisnya 2, bro. Yang pertama miras legal, yang kedua ilegal. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau legal itu terdaftar, dapat izin, bayar pajak ke pemerintah. Yang legal nggak terdaftar, nggak izin, ya otomatis dia nggak nyumbang cukai ke pemerintah. Sementara pajak dari miras itu setahun itu triliunan. Itu yang membuat kenapa kemudian miras itu jelas-jelas haramnya di dalam agama, dampak buruknya jelas-jelas buruk.
Miras itu kalau di dalam agama kan disebut ummul khaba'is, induknya kejahatan. Yang kalau orang minum miras, mabuk mendem, dia bisa melakukan apapun. Orang nggak sadar, merkosa bisa, bacok bisa, nusuk bisa, materi bisa, apapun dia bisa lakukan. Namanya ummul khaba'is. Nah, itu artinya apa? Kemaksiatan itu bahkan dilegalkan oleh penguasa hari ini. Bener nggak? Ibu mengiyakan dengan ketakutan apa ini? Apa itu? Nggak usah takut ya Bu. Itu kemaksiatan yang di depan mata Bu. Kalau kita merasa sebagai orang yang baik, tapi kita diam saja melihat kemaksiatan itu, kerusakan itu sering terjadi. Bukan karena kemaksiatan yang semakin banyak, tetapi diamnya orang-orang yang baik yang melihat itu. Maka sampaikan kepada putra-putri kita, lingkungan kita, karena ketika yang berlangsung masih seperti ini, minimal yang bisa kita lakukan sebagai ibu keluarga yang menjadi benteng amanah kan cuma bisa jangan sampai mendem yo, kan cuma gitu akhirnya. Nah, tetapi ya apakah kemudian para ulama, orang-orang yang menentang miras itu kemudian gak ada? Enggak, ya tetap itu bagian yang insya Allah akan mendapatkan nilai perjuangan di hadapan Allah. Dan itu membuat kemudian semangat kita untuk terus tidak berhenti menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, itu contoh ya Bu, bagaimana tantangan menjadi ibu sekarang itu luar biasa sekali. Dan kadangkala pengaruh yang buruk ini nggak cuma sampainya itu ke anak-anak, bahkan kepada kaum ibu itu sendiri kan. Nah, sehingga kalau seorang ibu justru orang yang mudah terkena pengaruh era globalisasi sekarang, lalu bagaimana dia bisa mendidik anak itu dengan sebenar-benarnya. Nah, maka kelayaan pintu surga itu masih terdapat pada diri seorang ibu. Itu bisa kita lihat pertama, apakah seorang ibu itu memang masih layak untuk dihormati oleh putra-putrinya. Seorang ibu layak mendapatkan penghormatan tentu kalau dia menghiasi dirinya dengan agama yang baik dan akhlak yang baik. Nah, itu modal utama. Sebagaimana modal untuk kita mendidik putra-putri kita. Kemudian pintu surga itu ya insya Allah akan tetap ada di dalam diri kita. Surga itu masih menghias telapak kaki kita kalau kita mampu menjalankan amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita. Khususnya kalau seorang ibu, amanah utamanya itu adalah mendidik putra-putrinya agar menjadi putra-putri yang solih dan solihah yang kelak menyumbang tegaknya kembali peradaban Islam. Nah, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, gimana? Sudah capek atau belum? Belum. Masih semangat? Insyaallah. Ya, lanjut ya. Ini baru belum ada setengah ini. Ya. Jadi ada sebuah kaidah syarah yang mengatakan bahwa al-aslu fil mar'ah hiya annaha umun wa rabbatul bait. Nah, ini bicara tentang fungsi asal seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu ketika diturunkan Allah ke muka bumi, maka dia diberikan fungsi dasar itu dua oleh Allah. Yang pertama adalah sebagai umur, yang kedua rabbatul bait. Sebagai umur, ibu tugas utamanya jelas mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang solih dan solihah, generasi yang qurrata ayun, generasi yang siap untuk menegakkan kalimatnya Allah hingga tegak di muka bumi. Kemudian kalau sebagai rabbatul bait, ya keren-kerennya manajer rumah tangga gitu ya. Kalau ditanya pekerjaannya apa? Manajer dong. Manajer gimana Bu? Manajer rumah tangga. Kan manajer juga ya. Bagian keuangan dan lain-lain. Manajer tapi serabutan. Nah, ini Masya Allah luar biasa ini ya. Serba bisa, multitasking. Kadang-kadang jadi koki, kadang jadi guru les, kadang jadi gojek, kadang jadi cleaning service, ART. Terus kadang jadi apa Bu? Oh, tukang
kepepet jadi tukang benake gendeng. Tapi kayaknya ada satu deh yang suka ibu-ibu nggak mau ngerjain, masang selang gas. Berani nggak Bu? Oh berani, Masya Allah. Jadi nggak perlu panggil suami ya, Masya Allah, luar biasa. Ibu tuh serba bisa ya. Sambil masak sayur, bisa masak nasi, nyuci, nyapu, gendong anak. Nah iya mau nyucinya pakai magicom. Nyucinya pakai magicom. Sampai udah ini sendiri. Nyucinya pakai mesin cuci, masaknya nasi pakai magicom, Masya Allah ya Bu. Nah itu hebatnya, multitasking itu seorang ibu. Serba bisa. Ya the power of kepepet akhirnya ya. Nah, meskipun kalau nggak kepepet, kalau namanya amanah kewajiban ya harus bisa ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi harapannya ketika Allah itu memberikan fungsi utama, mau jadi siapapun dia, jadi apapun dia, tapi tetap fungsi utama yang dia ini tetap tidak boleh dilalaikan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan di dalam hadis riwayat Muslim, al-mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nah kata Rasulullah, wanita atau dalam hal ini ibu itu adalah pengurus di rumah suami dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan atau kepengurusannya itu. Nah ini satu hal yang tidak boleh kita lupakan juga, bahwa setiap amanah itu kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah itu Masya Allah luar biasa di dalam penghitungan hisabnya. Mau sekecil apapun, bahkan seberat biji zarah, biji sawi, yang kadang saking kecilnya kita nggak tahu ada atau enggaknya, itu Allah tetap bisa menghitung-hitungnya. Nah ini semoga menjadi motivasi kita semua untuk terus meningkatkan peran keibuan kita. Nah bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, hanya saja di kondisi masyarakat hari ini yang kita itu kan warnanya warna materialisme ya hari ini ya. Sekarang ini orang membuat timbangan atau standar baik buruk itu kan lebih dilihat dari seseorang itu punya yang terlihat di mata, artinya orang itu dihormati. Sekarang ini kan lebih karena harta benda yang ia punya atau jabatan yang dia punya, betul? Termasuk orang melihat yang namanya sukses itu adalah ketika orang itu mampu meraih pencapaian material. Dia punya jabatan tinggi, harta banyak, rumah bagus, mobilnya bermerek semuanya, anak-anaknya sekolah atau kuliah di tempat yang terkenal dan sebagainya. Maka biasanya kemudian orang itu disebut dengan sukses. Ya, padahal kalau sukses ala Islam itu kan ketika seorang hamba berhasil menjalankan tugas penghambaannya, yaitu beribadah kepada Allah hingga dia meraih kesuksesan sejati ketika kakinya pertama kali menginjak di surganya Allah. Itu kan sukses ala Islam. Demikian pula hari ini orang memaknai bahagia itu kan yang disebut bahagia, senang ketika orang itu mendapatkan harta yang banyak, kan begitu. Nah sehingga ini kemudian dikejar oleh manusia hari ini. Orang sibuk mengejar sesuatu yang harusnya itu hanya menjadi sarana hidup dia. Apakah bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencari harta? Boleh. Tetapi posisinya dia bukan tujuan hidup itu sendiri. Karena tujuan hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka harta itu posisinya dalam hidup kita kan sarana di dalam rangka meraih tujuan. Punya harta banyak untuk sedekah, infak, dizakatkan, disumbangkan untuk perjuangan di jalan Allah dan lain sebagainya. Nah hanya saja pola pikir yang mengagungkan harta ini diakui atau tidak itu kan sangat melekat di dalam masyarakat kita. Orang menghargai orang lain dengan melihat material yang dia punya, termasuk bagaimana kemudian ini berpengaruh kepada pandangan masyarakat kebanyakan kepada fungsi ibu. Perempuan yang
dalam tanda kutip hanya menjadi ibu saja, nggak punya karir, nggak punya pekerjaan khusus, itu kan seringkali dianggap sebelah mata. Kenapa? Karena menjadi ibu itu dikatakan nggak produktif. Produktifnya orang sekarang itu kan bisa menghasilkan uang. Alah, jadi ibu. Karena saya sering sekali juga di komen begitu, Bu, pekerjaannya apa? Saya nggak kerja, saya bilang gitu. Saya nggak kerja, ibu rumah tangga. Oh, sayang sekali ya, udah kuliah kok nggak kerja. Sering sekali kayak gitu. Terus atau alah ndok wae ngopo dhisik kuliah yo akhir-akhirnya jadi ibu wae yang dapur gitu. Ya, saya sih cukup mesem aja ya. Jadi nggak usah tersinggung kalau misalnya pernah digitukan, Bu. Pernah. Terus ibu gimana? Tersenyum aja. Bangga dong. Bangga dong gitu. Makanya kalau ditanya, kan ada kadang ditanya gini ya, kalau kita misalnya ketemu teman lama, entah teman SD, SMP, SMA atau mana, kan suka ditanya. Pertanyaan pertama biasanya kalau ketemu teman lama itu kan gini, sakniki ngastol teng pundi, betul? Kalau kita kadangkala kemudian karena pandangan masyarakat yang memojokkan atau merendahkan ibu rumah tangga seperti itu, kadang-kala kita kan terpengaruh. Kita merasa kemudian jadi inferior, atau bahasa anak muda itu insecure. Terus kita jawab begini, nggak kerja kok, hanya di rumah saja, hanya jadi ibu saja. Kenapa? Status ibu kemudian merasa perlu diembel-embeli, hanya saja, sekedar. Kenapa kita tidak dengan bangga mengatakan jadi ibu rumah tangga? Nah, padahal Allah sendiri ya sudah memberikan keistimewaan fungsi yang spesial kepada seorang ibu. Jadi kenapa kita malu dengan status ibu itu? Jadi ya pede aja gitu ya. Nah, jadi kondisi suasana masyarakat hari ini yang semakin jauh dari Islam tadi ya. Sementara di sisi yang lain orang kemudian mengambil paham-pahamnya manusia, materialisme, kapitalisme. Ini kan semua bicara tentang bagaimana uang itu jadi tujuan hidup manusia. Sehingga tujuannya manusia itu kan sudah bergeser. Tuhannya manusia hari ini sudah bergeser. Tidak lagi Allah jadi Tuhannya, tetapi yang pertama adalah uang, kedua cuan, ketiga duit. Uang. Kan begitu kan sekarang mikirnya kan, ya kan? Mungkin kalau kita nggak kenal ngaji bisa jadi kita akan terpengaruh kayak gini, betul? Apalagi perempuan itu kan cenderung suka kepada yang indah-indah, perhiasan, duit. Maka kita kenalkan sekarang ada cewek matre ya. Nah, mungkin kalau nggak ngaji kita juga akan terbawa arus yang memandang harta adalah segalanya. Betul, memang kita nggak bisa hidup tanpa harta, tanpa uang, tetapi itu bukan tujuan, dia hanya sebagai sarana. Nah, umat Islam harusnya bisa memposisikan itu. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan arus paham materialisme, kapitalisme yang menempatkan uang, harta itu segala-galanya, termasuk yang menyebabkan kemudian memandang fungsi ibu rumah tangga itu sebagai peran yang rendahan karena nggak menghasilkan uang. Di sisi yang lain sekarang juga arus derasnya yang menghantam fungsi ibu. Mungkin panjenengan semua pernah dengar ya, ada istilah feminisme, emansipasi. Nah, biasanya kalimat ini itu muncul banyak di media seiring dengan momen-momen tertentu kayak Hari Ibu, Hari Kartini, Hari Perempuan Internasional. Ini kan sering digaung-gaungkan. Bahkan Kartini itu dilabeli sebagai pejuang emansipasi. Padahal kalau kita dalami sejarah Kartini, Kartini itu tidak mengajak perempuan untuk sama persis kedudukannya dengan laki-laki. Yang diinginkan Kartini itu adalah kaum perempuan dapat hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pengajaran. Karena kata beliau, seorang perempuan kalau mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik itu sebagai bekal dia mendidik putra-putrinya. Tapi oleh kalangan feminis, harapan pernyataan Kartini kemudian dibolak-balik
dijadikan sebagai legalisasi perjuangan dia untuk emansipasi atau kesetaraan gender. Kalau feminisme itu yang diinginkan adalah kesetaraan gender, itu artinya ya antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya dalam sisi apapun. Nah ini yang membuat kemudian lambat laun kaum muslimah di satu sisi ketika dia semakin meninggalkan agamanya, pengaruh-pengaruh yang muncul dari kasanah bukan Islam itu kan semakin masuk, membuat dia semakin insecure dengan fungsi ibunya, ibu rumah tangganya. Maka lambat laun feminisme itu kemudian banyak pengikutnya hingga hari ini, kalau bisa saya katakan banyak menuai keberhasilan, banyak mengeluarkan ibu-ibu dari fungsi utamanya. Yang menggeret ibu itu kemudian banyak keluar rumah, entah untuk bekerja kah, dengan berbagai alasan, atau untuk aktivitas-aktivitas yang lain, yang itu ketika semakin meninggalkan fitrah utamanya sebagai seorang ibu, ya akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan keluarganya. Anak-anak nakal itu semakin banyak enggak hari ini? Kriminalitas remaja semakin banyak. Kalau di Jogja sendiri, subhanallah, dari mulai klite, narkoba, gaul bebasnya, kehamilan tidak dikehendaki, aborsi itu banyak banget. Apalagi ini juga kota jujukan orang banyak. Kemudian akibat berikutnya, yang kesakinahan keluarga bisa tergadaikan ketika fungsi yang semestinya diemban oleh ibu itu semakin ditinggalkan. Ya meskipun kalau kita bicara hukum asalnya perempuan bekerja boleh nggak? Boleh. Nah kadang-kadang kan kalau di media itu yang ramainya sampai hari ini kan suka memversuskan tuh ibu rumah tangga versus wanita bekerja. Sebenarnya nggak usah diversuskan seperti itu sih ya, karena kalau di dalam Islam itu sudah secara tegas sebenarnya boleh bagi seorang perempuan itu kalau mau kerja. Cuma ini S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Karena yang namanya hukum boleh itu kan pilihan bagi manusia. Boleh untuk dilakukan, boleh untuk ditinggalkan. Nah standar mau melakukannya apa? Ya dilihat apakah ketika dilakukan itu mendekatkan kepada kemaslahatan, kebaikan, keutamaan, atau justru ketika dilakukan itu dekat kepada keburukan bahkan kemaksiatan. Ketika ditimbang ada kemaslahatan di situ, ya tidak masalah itu dilakukan. Nah seorang wanita itu boleh bekerja kan pertama kalau dia tidak meninggalkan fungsi utamanya sebagai umur baru batul baik tadi. Jangan sampai mengambil kebolehan tetapi meninggalkan kewajiban. Kan sayang sekali. Justru yang didapat adalah murkanya Allah kalau seperti ini. Kemudian yang kedua, bisa menjaga batas-batas pergaulan di tempat kerjanya. Nah batas-batas pergaulan itu kan juga sudah ditentukan ya kalau di dalam Islam, misalnya larangan untuk berkhulwat, berdua-duaan dengan lawan jenis, larangan untuk berikhtilat, campur baur tanpa adanya unsur syar'i, tetap harus menutup aurat, menjaga pandangannya, tidak tabarruj atau berhias secara berlebihan, kemudian berinteraksi hanya dalam hal yang sifatnya umum, bukan yang sifatnya mengarah kepada pribadi. Nah sanggup nggak dia menjalankan ini? Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaannya tentu yang halal. Kalau misalnya terkait bisnis jual beli, yang dijual itu ya yang halal, bukan miras, bukan daging babi, atau dia terlibat di dalam bisnis-bisnis yang justru mempertontonkan aurat perempuan atau bahkan menjual tubuh perempuan. Kan sekarang open BO juga banyak. Tahu Bu open BO? Open booking out. Ini tuh iklan, ya janjinya ya pelacuran, iklan pelacur. Saya nggak suka menyebut apa pekerja apa Bu, pekerja seks komersial, PSK. Saya nggak suka menyebut PSK karena itu menjadi normalisasi kemaksiatan. Wong pelacur kok dianggap bekerja, ya kan? Kan sekarang itu banyak istilah-istilah yang justru melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Itu normalisasi kemaksiatan.
kemaksiatan seolah-olah menjadi normal, boleh ketika diistilahkan dengan itu. Riba yang jelas haramnya, dosa besar, dinamakan bunga, sementara bunga itu kan bayangannya kan indah-indah, manis, harum. Kemudian pelacur itu disebut sebagai PSK, pekerja seks komersial. Mana ada bekerja kok dengan menjual, menjajakan tubuh dia, kan gitu. Ketika disebut sebagai bekerja kan seolah-olah nggak masalah pun namanya bekerja, kan gitu. Nah, itu hati-hati. Kita hidup di era akhir zaman yang salah satunya itu banyak ditandai dengan penyesatan istilah. Kemudian normalisasi kemaksiatan. Ya kayak tadi saya ngobrol dengan Bunda, miras disebut sebagai miras legal. Kalau disebut sebagai miras legal, ini kan membuat jadi anak kita gini, wah udah legal kok Bun. Kan namanya legal kan boleh. Padahal yang melegalkan itu kan pemerintah, manusia. Sementara kalau di dalam Islam miras itu hingga nanti hari kiamat itu ya haram hukumnya. Nah itu kan normalisasi kemaksiatan. Jadi seolah-olah ya nggak apa-apa. Ada ulama gobloke bakul es teh, kemudian dikatakan itu cuma candaan, itu spontan, itu memang gaya dakwahnya begitu. Itu normalisasi keburukan. Yang buruk dianggap biasa atas nama candaan. Nah kita harus hati-hati dengan yang seperti ini. Prinsipnya apa yang dikatakan buruk oleh Allah itu adalah keburukan, apa yang dikatakan baik oleh Allah itu adalah kebaikan. Standar itu jangan lagi kepada manusia atau ucapannya, tapi dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah bunda-bunda, jadi feminisme ini memang semakin kesini memang arusnya sangat masif untuk semakin melepaskan kaum muslimah dari fungsinya sebagai ibu. Nah jadi sedikit saya kasih tahu ya bagaimana cara pandang mereka terhadap peran perempuan. Jadi kan begini, mereka kan selama ini konsennya itu dengan kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu adalah keadaan yang diinginkan agar laki dan perempuan itu sama persis segala sesuatunya. Kemudian mereka itu memisahkan antara istilah seks dengan gender. Jadi seks yang terkait dengan jenis kelamin yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Mereka nggak nolak. Jadi misalnya kalau laki-laki itu maaf ya Bun, punya alat kelamin penis. Dalam hal belajar tidak ada yang tabu. Jadi mereka bilang laki-laki itu punya penis, punya janggut. Ya memang seperti itu. Perempuan itu punya vagina, punya payudara, ya seperti itu kami terima. Kalau perempuan kemudian karena dia punya rahim, dia bisa mengandung, melahirkan, menyusui, itu kami terima. Tapi kalau dalam hal gender katanya, yang disebut dengan gender itu adalah status yang diberikan oleh manusia terkait dipengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Maka mereka akan mengatakan kalau masalah mengurus rumah, isah-isah, ngomong anak, nyapu, itu sebenarnya bukan fungsi yang wajib dilakukan oleh perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Maka mereka menolak pembagian tugas laki-laki pencari nafkah, perempuan mengatur rumah tangga. Itu dia tolak. Kenapa? Karena kata mereka itu adalah pandangan bias gender akibat dari masyarakat Indonesia hari ini masih patriarkal yang mengutamakan laki-laki sebagaimana bangsa Arab dulu. Maka mereka sebut Islam itu sebagai bias gender karena dianggap ketika mendudukkan wanita dalam fungsi domestiknya, rumah tangga itu dianggap tidak terhormat. Maka kalau orang feminis sekarang punya program, Bu, ini sudah berlaku beberapa tahun, namanya programnya itu Bapak Rumah Tangga. Ini sudah ada prakteknya. Jadi ada sebuah prakteknya itu yang praktekkan itu seorang dosen perempuan di UI. Jadi beliau ketika sharing dengan beberapa teman kami ya dengan bangga seperti itu. Suami saya nggak kerja, suami saya itu sekarang bapak rumah tangga yang ngurus anak-anak di rumah.
saya yang kerja. Nah, jadi dibolak-balik fungsi itu. Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan enggak? Kan prinsipnya seperti itu mereka. Kalau perempuan bisa ngurus rumah tangga, ya kenapa laki-laki enggak? Kalau laki-laki bisa kerja, kenapa perempuan enggak? Nah, sehingga job desk yang sudah diberikan sedemikian rupa oleh Allah, laki-laki itu yang mencari nafkah karena dia punya fungsi kowam. Nah, kowama ini kan juga yang sering diutik-utik oleh feminisme. Ayat arijalu kowamuna ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan yang sering diutik-utik. Mereka nggak sepakat dengan ini. Kowama itu tidak selalu bahwa laki-laki itu harus yang menjadi pemimpin. Bisa kok perempuan itu mimpin. Nah, maka sekarang kita lihat ya, kita saksikan ya, perempuan kan berbondong-bondong menduduki tampuk kepemimpinan di negeri kita. Jadi kepala kepala daerah, kepala dan lain sebagainya. Itu salah satu keberhasilan dari feminisme atau kesetaraan gender. Nah, sehingga kalau kita seorang muslimah ya kita harus memahami bahwa job desk yang telah diberikan Allah itu adalah job desk yang terbaik. Allah Maha tahu karena kita ini ciptaan Allah. Siapa lagi yang paling paham manusia kalau bukan Allah yang menciptakan kita? Allah paham karakter kita, sehingga dengan perbedaan jinsiah, jenis kelamin kita, itu sekaligus kenapa kemudian Allah itu di sisi yang lain itu kemudian ada tugas-tugas yang berbeda. Ya, ayah mencari nafkah, ibu di dalam rumah tangga mendidik anak, mengatur rumah tangga, itu sudah job desk yang terbaik, dan di antara keduanya hendaknya tidak saling mengiringkan. Nah, bunda-bunda, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, nah saya akan bagi kiat agar surga tetap di telapak kaki kita. Nah, insya Allah semoga ini menjadi sebuah ikhtiar agar keutamaan seorang ibu itu tetap kita miliki, agar dari diri kita lah kebaikan itu juga bisa kita sampaikan kepada putri-putri kita. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban sebagai ibu dengan amanah semata-mata mencari ridhonya Allah. Kita menjadi ibu, suka atau tidak suka, mau tidak mau, itu adalah yang memberikan Allah, yang menciptakan kita dan yang mengatur hidup kita. Jadi kita harus menerima status ini ya dengan segala keridhaan, agar Allah itu kelak memberikan ridhonya juga. Dan ridho Allah itu kan Masya Allah akan diberikan kepada kita ketika kita mampu menjalankannya secara amanah. Yang kedua, terus berproses menjadi sosok ibu yang solihah. Belajar di dalam Islam itu tidak mengenal usia, tidak boleh berhenti. Dan bagaimana mungkin kita mampu untuk mendidik putra-putri kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah kalau ibunya tidak terus berproses menjadi ibu yang solihah. Demikian pula seorang ayah yang hendaknya berproses terus menjadi ayah yang soleh. Karena dari rahim ibu yang solihah inilah insya Allah akan lahir generasi yang soleh dan solihah juga. Yang ketiga, terus menjadi hamba yang qanitat. Qanitat itu perempuan yang taat, yang segala ketundukan ibadahnya itu betul-betul dicurahkan untuk Allah, sebagaimana dia memahami bahwa fungsi atau tujuan hidup dia dilahirkan oleh Allah kan memang untuk beribadah. Nah, ibadah di sini itu nanti prakteknya kan, kalau makna ibadah itu kan bisa secara sempit atau secara umum. Kalau secara sempit makna ibadah itu ya ketika manusia itu langsung berhubungan dengan Allah, dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Kemudian makna ibadah secara umum ya setiap aktivitas hamba apapun yang ketika niatnya ikhlas mencari ridho Allah, cara menjalankannya itu benar sesuai dengan Allah dan Rasul tuntunkan, itu juga bernilai ibadah. Maka semua aktivitas kita itu bisa insya Allah kita upayakan menjadi ibadah kita. Ya, seorang ibu ibadahnya kan mendidik putra-putrinya. Seorang istri ibadahnya ketika taat, khidmat kepada suaminya. Seorang anak ibadahnya kepada orang tuanya, birrul walidain,
kita ibadahnya kepada sesama manusia ketika kita memperlakukan mereka secara baik, suka menolong, membantu, kemudian memperlakukan manusia dengan baik. Jadi Masya Allah, nikmatnya menjadi seorang muslimah itu karena Allah kasih kesempatan di seluruh aktivitas kita bisa kita jadikan sebagai ibadah. Karena dengan begitulah Allah akan memberikan pahalanya. Jadi pahala investasi yang kalau semakin banyak yaitu jalan menuju surganya. Yang keempat, menjadi teladan terbaik bagi anak-anak. Seringkali metode pendidikan terbaik itu tidak dengan nasihat yang terucap dari lisan, tetapi contoh dan keteladanan. Apalagi anak-anak sekarang dengan pengaruh yang sedemikian rupa, daya kritisnya juga banyak ya Bu. Kalau cuma dituturi, dikandani itu seringkali nggak mempan tanpa disertai dengan keteladanan. Nah, maka orang tua itu harus mampu menjadi role model bagi putra-putrinya. Jangan sampai justru anak kita mengambil role model itu dari orang lain, dari teman-temannya. Nah, sayang sekali. Kemudian yang terakhir, semua ikhtiar terbaik kita tidak ada nilainya kalau kita nggak pernah meminta, mengiringinya dengan doa kepada Allah. Karena seapapun yang kita lakukan, kalau Allah itu nggak memberikan ridhonya, maka tidak akan ada nilainya. Maka iringi setiap ikhtiar itu dengan terus minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk menunaikan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Ya, semoga dengan berbagai ikhtiar itu surga itu tetap layak ada di telapak kaki kita. Dan yang terakhir saya ingin membacakan sebuah syair, ini syair dari Arab. Seorang ibu itu adalah dahan pijakan anak untuk meraih pucuk kehidupan. Bila dahan patah, anak akan jatuh bersamanya dan tidak akan pernah sampai puncak. Artinya, jadi apa anak itu? Ya salah satunya tergantung dari pola pendidikan dan pengajaran kita sebagai ibunya. Walau alam bisawab, mohon maaf jika banyak kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kehadiran kita semua dengan balasan pahala yang melimpah, kebaikan dan kebaikan yang lebih banyak lagi. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.